dinamis, berubah-ubah, dan kita tuh harus adaptif terhadap hal tersebut gitu kan. Jadinya ya udah, palingan gimana sih tantangannya biar kita tetap bisa bertahan di dunia dan lingkungan yang dinamis ini. Lebih mendalami. Ntar dulu. Ntar, farmasi bikin obat nih. Dikasih bahan ini, jadilah obat paracetamol. Nah, farmasi apanya? Farmasi apanya? Bedanya, apoteker. Kalau apoteker, dia tuh lebih ke pelayanan. Oh. Kadang kita tuh nuntut ilmu tuh nggak pure karena Allah nggak sih? Kayak pasti ada tujuan-tujuan prospek kerjanya, atau pengen banggain orang tua, pokoknya nggak pure karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang BK Bicara Kebaikan bersama saya Valdo, dan di sebelah saya sudah ada Meriani. Oke, tepuk tangan dulu dong. Takbir. Keren. Ramai penonton kita hari ini. Oke, Meriani adalah seorang konten kreator, teman-teman, mahasiswi juga, terus sekarang juga aktif sebagai duta kesehatan. Anaknya sehat banget pokoknya gitu. Dia anaknya anti obat-obatan klub, nggak pernah ke apotek, nggak pernah ke rumah sakit karena dia adalah duta kesehatan. Tepuk tangan lagi dong, oke. Takbir, Allahu Akbar, keren. Oke, kita harus semangat guys, semangat pagi ini. Dari sekian banyak kegiatan kayak gitu, awalnya gimana bisa sampai akhirnya terjun jadi duta kesehatan? Sebenarnya waktu jadi duta kesehatan itu awalnya nyoba-nyoba, tapi ternyata awalnya coba-coba. Bahasa borak nih. Nyoba-nyoba karena kan waktu itu lagi banyak waktu kosong gitu loh. Nah terus ada ngelihat ada berita di Instagram tuh duta kesehatan lagi open recruitment nih katanya kakak aku. Terus habis itu coba kali ya dibanding nggak ada kerjaan. Akhirnya pas dicoba masuk ternyata nyaman gitu, enak, sesuai sama passion aku. Kan nanti aku setelah duta kesehatan ini niatnya mau terjun ke farmasi. Kayaknya nyambung kalau aku ikutan duta kesehatan karena selanjutnya kan aku mau jadi farmasi kayak gitu. Oh, bentar. Berarti belum kuliah? Belum, jadi aku duta dulu baru kuliah. Oh, kirain udah memang lulusan farmasi kayak kebidanan atau kesehatan gitu kan, baru jadi duta kesehatan gitu. Itu maksudnya kan ada gimana kan, kalau Mojang Jejaka Bogor kan jelas ya, maksudnya Mojang Jejaka Bogor, di bawahnya banyak duta nih. Nah ini duta kesehatan ini pusatnya dari mana? Kalau duta kesehatan ini dia dinaungin sama dinas kesehatan baru ke Kemenkes. Jadi kita di bawah naungan dinas kesehatan, baru mereka tuh ngambil kayak stakeholdernya gitu loh, perpanjangan tangannya gitu. Iya. Itu ada seleksi gitu nggak sih? Ada seleksi. Indonesia? Jadi per kecamatan dulu, baru per kota, per provinsi ada Indonesianya. Ini saya manggil apa sih? Mei? Boleh lah, Mei. Mei ini berarti duta kesehatan di tingkat? Aku provinsi. Oh, udah provinsi. Berarti se-Jawa Barat. Iya, betul. Gokil. Nih, wanita tersehat se-Jawa Barat, guys. Kalau gitu. Ya, berapa tahun sih periodenya? Kalau duta kesehatan ini sebenarnya 1 tahun sekali. Periode tahunan gitu kan. Tapi karena ada beberapa hal, jadinya untuk tahun ini ditiadakan, jadi aku periodenya 2 tahun tahun ini. Lebih lama ya? Lebih lama. Nah, yang namanya duta kan punya kegiatannya sendiri dong, punya programnya. Boleh di-spill nggak kira-kira program-programnya apa aja sih sebenarnya? Nah, kita kalau di duta kesehatan ini, kegiatan paling utamanya itu ada di advokasi kesehatan. Advokasi kesehatan itu apa? Advokasi kesehatan ini kita tuh ntar pergi ke stakeholder itu kayak yang punya wewenang nih, kayak Posyandu, Puskesmas, gitu. Ntar kita ke mereka untuk edukasi lah tentang apa yang kita mau sampaikan gitu. Nanti mereka yang sampaikan langsung ke masyarakatnya. Karena kalau kita langsung ke masyarakat, kadang masyarakat tuh lebih percaya sama yang udah di tempatnya nggak sih, kayak Posyandu, Puskesmas kayak gitu, dibanding kita yang tiba-tiba datang kayak gitu. Jadinya kita tujuan utamanya adalah ke stakeholdernya dibanding ke masyarakatnya. Nah, selain itu? Selain itu, ya palingan konten-konten edukasi sih, makanya sekalian jadi konten kreator. Nah, ini nih masuk nih tentang konten kreator. Awal punya ketertarikan jadi konten kreator itu apakah setelah jadi duta atau memang sebelum jadi duta? Pas lagi mau jadi duta, jadi sekalian. Jadi awalnya aku itu ikutan ambasador literasi psikologi.
Ambasador Literasi Psikologi Indonesia. Panjang tuh namanya tuh. Itulah. Itu. Nah, di situ tuh disuruh bikin konten. Oke. Jadi awalnya pertama kali nyoba bikin konten tuh karena disuruh dari literasi psikologi itu. Nyoba-nyoba kan, susah juga ya ternyata awalnya, tapi malah jadi nyaman gitu keterusan. Oh, dari situ akhirnya konten, sekarang kontennya tentang kesehatan, edukasi kesehatan. Nah, mau kuliah bentar lagi, rencananya udah ada target belum? Kalau sekarang udah kuliah itu. Oh, udah kuliah. Waktu itu. Iya, Sekarang mau di mana sih? Sekarang aku di Stikes Bogor Husada. Stikes Bogor Husada itu di ada yang tahu? Di Jalan Baru. Oh, yang seberang-seberangan sama Wika ya? Iya, Wika. Iya kan? Betul. Iya. Dia kalau nggak salah masuk ke dalam gitu ya, dekat kafe kalau nggak salah. Ya? Iya, ada kafe. Depannya? Samping kafe. Oh iya benar. Pernah nongkrong di situ, Nah, menjadi duta kesehatan punya beban moral nggak? Jujur ada sih ya. Karena orang apa sih di Jawa Barat nih? Bukan Bogor. Iya. Karena orang itu ekspektasinya kalau misalnya duta kesehatan tuh harus tahu semua tentang kesehatan. Nah, itu gimana? Iya. Kalau ya menanggapinya ya kalau misalnya yang kita udah tahu di ranah itu ya kita jawab. Tapi kalau misalnya belum tahu, ya jujur aja ya dibanding kalau misalnya salah ngasih edukasi kan juga malah lebih fatal akibatnya. Iya. Tapi kayak gitu-gitu di pas masa lomba seleksi nih Jawa Barat nih. Itu tuh ini nggak sih kayak belajar tentang kesehatan di karantina berapa bulan sih karantinanya? Karantinanya sebulan. Oh sebulan. Nah duta itu dia ada pasang-pasangan gitu nggak? Ada. Oh ada. Oh. Jadi setiap kota itu harus ngasih satu pasangan cewek cowok berarti ya itu untuk ke Jawa Barat. Jadi kebetulan kalau aku dulu dipasangin sama kakak angkatan aku tahun 2019 kalau aku 2 tahun 2023 dulu di Bogor. Oh, jadi berpasang-pasangan gitu, diadu nanti se-Jawa Barat. Ya, betul. Dan menang. Top 10. Top 10. Oh. Kayak gitu-gitu sistemnya gimana sih? Jadi, ya udah jadi ntar ada yang menang per kategori, baru ada yang top 10, top 5. Ya, ini dia, Yanto, kopinya, tanya, nice. Beneran dong. Oke. Nah, tadi sampai mana ya gunanya ya? Oh, oke, diminum dulu teh. Tapi masih panas ya kayaknya ya? Masih panas. Ntar aja deh kalau gitu. Maaf. Nah, proses karantina. Nah, itu gimana sih sistemnya? Juara 1, juara 2 apa gimana sih? Juara 1, juara 2 juga. Karena itu kan ajang juga ya. Jadi sistemnya tuh ada juara-juaraan, tapi ntar yang masuk ke semua finalis. Jadi itu kita dari ratusan orang yang datang jadi peserta, itu ntar dapat 20 finalis. Itu yang paling bagusnya gitu ya, ibaratnya yang udah selesai seleksi gitu. Nah itu semuanya udah jadi duta. Tapi untuk juaranya lagi nanti ada. Oh, jadi masuk. Oh, paham. Kalau soalnya yang saya tahu tuh kalau di Mojang Jajaka itu memang ada Mojang Jajakanya nih sebagai juara satunya kan. Terus di bawahnya ntar yang top 10-nya atau top 5-nya itu ntar jadi duta apa? Ntar ada duta kopi, duta pariwisata, duta ini. Oh ternyata kalau di duta kesehatan kayak gitu. Iya, yang udah jadi finalis semuanya jadi duta. Ada niatan buat ini nggak sih scale up mungkin selesai dari duta nih boleh double ini sih double gelar gitu kayak? Kalau kebetulan kalau di duta kesehatan nggak boleh. Oh. Jadi harus diselesain dulu duta ini sampai selesai masa pengabdiannya gitu, baru boleh ikutan duta yang lain. Oh kayak gitu. Termasuk nggak boleh juga daftar Mojang berarti ya? Belum boleh. Tapi ada niatan nggak sih? Ada sih niat kemarin. Kan kenal kan sama itu si mantan Mojang Jajaka Bogor ya? Iya, kenal. Si siapa? Arin Dina. Itu teman saya juga tuh. Ya kan dia dulu kita teman dekat lah sering nongkrong sama dia kan. Nah, ada niatan kan bisa sharing-sharing sama dia tuh. Iya, kemarin sempat Arin nawarin, "Mei, ikutan Mojang Jajaka aja kan gak beda jauh nih sama duta kesehatan kayaknya kalau untuk pendaftaran apa-apanya. Mungkin kamu bisa kali," katanya gitu kan. Emang kayak gimana? Akhirnya sharing lah sama Arin. Oh, lumayan tertarik ya, karena kan kalau misalnya Mojang Jajaka itu lebih fokus ke pariwisata ya. Iya. Kayaknya lebih asik nih jadinya. Aku ada desa-desa wisata, ada ke wisata, ada yang kesehatan kayak gitu. Udah deh boleh nanti kalau misalnya udah selesai dari duta kesehatan. Tapi baru rencana sih, belum. Tapi rencananya rencana besar sih kayaknya itu ya. Harapan besar ya, kayaknya pengen ke sana gitu ya. Jadi Mojang Jajaka Kota Bogor. Semoga lah ya. Ada beberapa tuh teman-teman dari Mojang Jajaka kayak kalau Mojang Jajaka Kabupaten tuh saya kenalnya Teh Muti. Muti tahu. Teh Muti tahu kan. Nah, itu saya juga temenan sama dia, sama Arin juga temenan. Terus sama siapa ya? Kenal Kokon enggak? Siapa sih? Lupa saya namanya siapa. Lupa. Lanjut. Oke,
Mei ini dulunya tuh alumni pesantren. Iya. Jadi duta kesehatan. Di pesantren tradisional, pesantren Pesantren modern. Oh, di Riau. Wow. Orang Sumatera ternyata, ya kan? Orang Bogor, tapi pesantren di Riau aja. Salah dong saya, udah pede banget. Jauh banget ke Riau. Kenapa? Di Bogor nggak ada pesantren yang bagus? Ada ya sebenarnya banyak, tapi waktu itu sempat ikut papa kerja pindah ke Padang. Nah orang Padang itu yang kawasan aku ya, lingkungan aku tuh rata-rata pesantren di sana. Tapi bisa ngomong bahasa Padang? Enggak. Tadi mau langsung diajak ngomong bahasa Padang tadi kalau misalnya bisa. Tapi ngerti. Beko kecil jauh aja bahasa Minang ya. Dado. Nah. Nado. Riau-nya di mana? Riau-nya di Pekanbaru, di Sulaim Boarding School. Oh, boarding guys. Boarding mah udah tuh. Berarti fokusnya bahasa ya kalau di situ? Bahasa, tapi tahfiz juga. Oh, tahfiz juga. Dengar-dengar ini kalau informasi yang saya tangkap nih, ini seorang penghafal Quran juga ya? Alhamdulillah ya. Kemarin pas lulus dapat berapa juz ininya? Lulus ya adalah. Oke. Begitu Ber, kalau misalnya orang punya hafalan tuh. Ya gitu, gak kayak teman saya. Berapa juz? 27. Ya, Masya Allah. Dengan bangganya ria, tapi pas dites lupa. Ini kan kayak gini gitu. Jadi kayak adalah kayak gitu. Sederhana. Tapi hafalan udah hafal insya Allah 30 juz. Insya Allah. Amin. Semoga nggak hilang, amin. Iya, amin. Enggak lah, gak mungkin hilang lah. Bismillah, saling dumur aja. Ya. Menjadi seorang santri, ya kan jadi duta. Nah, ada perbedaan nggak? Pesantren nih hidup, terus keluar ke Bogor. Iya, pasti beda ya. Awalnya pasti culture shock deh. Culture shock? Nih dia nih culture shock lagi nih. Culture shock. Yeah. Karena kan pesantren itu dulu teratur ya. Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi itu udah ada jadwalnya. Sedangkan di duta terus aku juga mahasiswa yang bebas kita tuh mau ngapain kayak gitu kan. Jadi tapi aku bisa belajar tanggung jawab sama diri sendiri sih. Semenjak keluar dari pesantren itu kan dulu kan udah ada jadwalnya, jadi lebih teratur. Kalau sekarang bikin jadwal sendiri kayak gitu. Mungkin bedanya. Sempat jadi pengajar di pesantren dulu? Sempat jadi pengajar. Karena dulu di pesantren aku diwajibin setelah lulus 6 tahun pengabdian. Oh, ikut ini ya pendidikan 6 tahun pesantren ya? Iya, dari SMP dong berarti. Dari SMP. Wow, berarti udah bisa bahasa Riau ini. Saya nggak bisa bahasa Riau. Jadi saya nggak mau ngomong bahasa Riau, takut salah. Nah, apa yang memutuskan akhirnya keluar? Selain memang diharuskan untuk mengabdi, apakah memang karena mau lanjut kuliah? Oh. Ya. Karena kalau misalnya ngabdi, biasanya kalau misalnya ngajar di pondok pesantren itu kan kita harus full time ya, bukan part time. Jadinya susah kalau misalnya aku mau kuliah di farmasi yang juga harus dari pagi sampai sore. Kayaknya nggak kekejar kalau misalnya aku sambil ngajar sambil kuliah. Apa sih yang bikin tertarik sama dunia farmasi? Awalnya ngegerus obat. Apa? Karena kayak kepo aja kan, obat itu katanya racun ya. Tapi kok bisa jadi obat gitu? Jadi kenapa obat yang dari racun itu malah jadi obatin orang? Kayak nggak nyambung kan awalnya. Ternyata pas sudah masuk ke dunia farmasi, oh jadi racun itu yang bikin bisa jadi obat itu dosisnya. Ya. Jadinya jadi lebih nyambung lah kalau logika aku dulu sebelum masuk tuh kayak nggak nyambung. Karena kayak berlawanan, ini racun tapi kok bisa menyembuhkan. Kalau gitu minum racun tikus aja biar cepet sembuh gitu kan. Kenapa nggak bidan atau dokter atau perawat kayak gitu-gitu? Dari awal sebenarnya dulu cita-citanya jadi dokter. Cita-cita ini ya, cita-cita anak kecil ya, cita-cita apa? Dokter gitu. Nah, tapi pas aku mempelajari lebih dalam lah gitu kan. Kalau dokter itu lebih ke biologisnya, biologis si pasiennya. Kayaknya aku lebih tertarik ke yang nyembuhin biologisnya deh dibanding biologis pasiennya. Jadinya apa nih jurusan yang sesuai sama minat aku? Oh, farmasi berarti. Oke. Akhirnya tadi kan sempat juga jadi brand ambassador apa psikolog. Nah itu kan juga bagian dari kesehatan juga ya maksudnya. Nggak ada ketertarikan buat menerjuni dunia itu. Dunia psikolog ya, mental health gitu ya. Sebenarnya
cukup tertantang buat terjun ke situ. Mungkin nanti kali ya kalau udah lulus farmasi. Oh iya, takutnya ntar nggak fokus ya kalau double degree ya. Iya. Nah, ilmu pesantren apa yang sampai sekarang masih dipegang? Berarti udah berapa tahun nih lulus dari pesantren? Udah 3 tahun dari 2022. 2022 lulus pesantren sampai sekarang ada nggak nilai-nilai pesantren? Karena kan biasanya gini, ketika lulus itu pasti berbeda kehidupan gitu kan, antara yang tadinya kita dikekang sampai kita keluar itu jadi lebih bebas, lebih mau explore, lebih mau terbuka lagi sama dunia luar, lagi pengen coba-coba gitu kan. Tapi ada nggak satu nilai pesantren yang sampai sekarang masih dipegang? Kayaknya mencoba ikhlas kali ya. Wah berat ini Coba guys. ikhlas. Karena sampai sekarang nggak bisa-bisa. Mencoba ikhlas itu maksudnya ini konteksnya dalam hal apa aja nih? Dalam hal apa aja, termasuk kayak kita nuntut ilmu nih, aku sekarang farmasi. Kadang kita tuh nuntut ilmu tuh nggak pure karena Allah nggak sih? Kayak pasti ada tujuan-tujuan prospek kerjanya, atau pengen banggain orang tua, pokoknya nggak pure karena Allah gitu kan. Sedangkan segala sesuatu yang nggak pure karena Allah tuh nanti pahalanya beda lagi dong kayak gitu. Pasti ada tujuan lainnya kayak gitu. Kayaknya nggak bisa deh kalau harus ikhlas 100% kayak gitu. Sampai sekarang masih belajar. Oke, belajar untuk ikhlas. Dalam kehidupan juga sama gitu ya, ketika ada sesuatu yang berarti ini tipe-tipe ini kalau misalnya saya bisa tebak dan saya bisa ramal ya. Ketika ada sesuatu yang nggak sesuai sama ekspektasinya, nyeseknya sampai dada tuh. Kayak susah untuk dilupakan. Iya, betul. Kayaknya emang cocok jadi peramal. Kebetulan saya psikolog. Tiba-tiba. Kirain beneran? Enggak. Kalau saya ada komunikasi. Jadi sedikit banyak tahu tentang bagaimana ketika kita ngobrol sama orang, lawan bicara kita kayak gimana. Tapi nggak yang expert banget mendalami tentang psikolog kayak gitu-gitu. Nah, mendalami dunia seorang santri gitu kan, terus dunia duta juga kayak gitu kan. Ada nggak tantangan untuk menjaga identitas ketika keluar, atau malah kayak menyembunyikan identitas sendiri? Saya bukan santri, enggak, kita nggak santri gitu-gitu ada. Enggak sih, aku suka orang tahu aku santri, aku suka karena bangga aja jadi santri gitu ya, udah 6 tahun di pondok, 7 tahun sama ngabdinya. Jadi kalau misalnya orang tahu juga ya udah aku suka gitu. Palingan tantangannya buat mempertahankan nilai-nilai yang tadi kita pelajarin di pondok gitu kan. Karena di luar kan bebas gitu kan. Kita dinamis, berubah-ubah, dan kita tuh harus adaptif terhadap hal tersebut gitu kan. Jadinya ya udah, palingan gimana sih tantangannya biar kita tetap bisa bertahan di dunia dan lingkungan yang dinamis ini. Oke. Nah, kalau bicara soal lingkungan pesantren ya, lingkungan di Riau ya apalagi ya, itu kan justru berbeda dong ya. Masyarakatnya kan dengan masyarakat Bogor ya kan. Ada perbedaan yang mendasar nggak yang benar-benar kerasa gitu ketika ternyata santri-santri di Riau itu gini ya? Gitu. Ada nggak sih? Kalau santri-santri di Riau itu gimana sih santri Riau? Keras ya? Maksudnya? Karena orang-orang Sumatera kan keras gitu ya. Iya, betul. Tidak, saya lembut kok. Tiba-tiba dilembutin. Jadi kalau misalnya waktu balik ke Bogor gitu kan dari sana, jadi udah kebiasaan kebawa sama orang sana yang sebenarnya itu biasa aja. Tapi kayak keras aja gitu. Jadi kebawanya ntar orang kayak, kamu marah-marah gitu. Padahal itu biasa aja. Karena di sananya. Udah biasa. Oke, itu dari segi ini bahasanya. Memang culture shock sih. Saya juga sebagai orang Lampung ketika ke Bogor, banyak yang nggak mau temenan. Dulu nih, ini teman-teman sekolah semua di belakang nih ya. Itu mereka tuh susah untuk temenan dan percaya sama saya gitu kan. Mereka kayak, Lampung ya, pasti begal. Gitu. Pasti begal. Bu banyak begal, ngeri nih kunci motor nih gitu. Pada nggak mau minjemin motor dulu mereka zaman-zaman gue, jangan motor saya, motor yang lain aja kayak gitu. Mereka takut kayak gitu. Tapi benar dulu culture shock yang saya alami dulu ketika dari Lampung ke Bogor adalah itu susah dapet teman. Itu true story banget. Itu di kampus tuh susah dapet teman. Nah, apalagi ternyata orang Bogor tuh kalau ngomong tuh menurut saya pribadi, orang Bogor itu kalau ngomong udah lembut. Iya. Menurut saya ya. Iya. Jadi ketika ke mana ke Riau pasti dianggap halus banget gitu, lembut banget. Dulu pindah kayak gitu dibilang ngomong apa sih katanya kayak gitu. Padahal itu biasa aja ya kalau kita ngomong di Bogor emang rata-rata tuh kayak gitu. Tapi pas balik lagi dari Riau ke Bogor jadi kebalikannya. Pasti kayak gitu. Jadi ngikut. Oke, selain bahasa ada lagi nggak? Mungkin
pemikiran mungkin, prinsip orang-orang di sana gimana kalau? Kayaknya sama aja sih kalau buat prinsip, ya. pemikiran. Ya, ya. Tergantung pribadinya masing-masing sih. Ya. Nah kalau prinsipnya Mei sendiri nih, ya kan, Mei sendiri pasti punya prinsip sendiri dong ketika keluar ya kan, dan apalagi sekarang menjadi seorang duta. Apa nih prinsip dari nilai-nilai pesantren yang sekarang Mei bisa share ke teman-teman mungkin? Mungkin yang tadi ya, kedisiplinan. Kan kalau misalnya orang-orang di luar yang susah kan. Karena belum terbiasa teratur gitu loh jadwalnya. Iya. Kalau di pesantren kan udah dilatih untuk menjadi disiplin. Betul sih. Kedisiplinan sama tadi yang keikhlasan tadi. Belajar ikhlas dan belajar untuk tetap disiplin. Itu dua hal yang sulit sih, termasuk konten loh. Iya, benar-benar. Ada tantangan tersulit nggak ketika konten? Itu tadi disiplin, kayak misalnya ide mungkin. Itu pusing banget kan mikirin ide, jadinya kita harus kadang scroll sosmed buat tahu itu idenya apa sih yang orang-orang kayaknya bakal relate biar ditonton gitu kan. Kok bisa kepikiran ke situ ya gitu kadang-kadang. Iya, bisa kepikiran ke situ, kok orang-orang banyak banget idenya kayak gitu. Motivasi juga harus, kalau motivasi gimana? Dari sisi motivasi untuk konten, kadang-kadang nih saya pribadi sebagai konten kreator juga kadang-kadang ngerasa kayak capek banget konten dah. Nggak dulu kali hari ini ya gitu, udah ada gitu. Nah, kalau misalnya motivasi buat konten, biasanya kalau misalnya lagi gak mood, kayaknya nggak dulu deh. Oh, bukan tipe yang mau dipaksain? Gak dipaksain dulu, karena kalau misalnya dipaksain juga kayaknya ntar kalau hasil kontennya juga nggak bagus. Kayak misalnya kita dipaksain untuk senyum di depan kamera, padahal kita lagi gak mood. Ntar senyumnya tuh jadi gitu, sok-sok mood gitu ya? Iya, sok-sok mood gitu. Jadi ya udah, kalau misalnya lagi cheerful nih ya udah, konten mumpung lagi santai nih kayak lagi apa, boleh. Ya gitu deh. Iya. Nah, menjadi seorang mahasiswi, terus duta juga gitu kan sekarang. Ngonten juga gitu. Ada kesibukan lain mungkin? Organisasi di luar? Organisasi juga. Organisasi apa? Aku ikut BEM. Oh, ikut BEM, internal kampus. Eksternal ada mungkin? Volunteer-volunteeran? Kadang ikut volunteer, World Clean Up Day yang bersih-bersihin sampah di sungai-sungai. Kayak gitu. Wah, aktif sekali ya Bun anaknya. Gimana ngebagi waktunya biar bisa balance semuanya? Kalau aku bikin to-do list sih. Kalau aku sih enggak ya, capek. Karena aku kadang suka lupa ada jadwal itu, kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah nih masuk jadwal, aku langsung taruh di list. Berarti di tanggal sekian, jam sekian harus udah ngerjain ini, kayak gitu. Karena kadang suka kelewat, kalau enggak nanti kelupaan. Oh, anaknya pelupa. Iya juga, harus ada to-do list, harus to-do list. Biar terstruktur aja. Oh, biar tahu apa yang harus dikerjain hari ini. Dari semua hal yang udah Mei lakuin itu, banyak kegiatan ya positif ya, kayak volunteer, jadi duta, advokat kesehatan dan sebagainya gitu-gitu kan. Ada nggak satu tantangan yang paling bermakna yang ngebuat akhirnya, wah akhirnya ini jalanku. Ya, inilah jalanku. Yang ngebuat gitu-gitu ada nggak? Waktu ngasih advokasi kesehatan sih. Oh, ngasih advokasi kesehatan. Karena kadang kita ngasih advokasi kesehatan itu kan kadang juga ke panti-panti. Iya. Nah, ketemu sama kayak lansia atau kan kita ke panti asuhan gitu sama anak-anak yang seperti itu gitu kan. Itu tuh bikin senengnya kita sendiri, ngerti ngelihat mereka yang happy karena advokasi kita, jadi kayak baru tahu, oh gini ya Kak, oh gini ya Dek, kayak gitu. Itu tuh kayak bikin rasa seneng di diri kita tuh jadi wah gitu. Iya. Jadi menurut aku advokasi itu walaupun kecil gitu ya, kayak cuma ngasih ilmu-ilmu yang nggak penting mungkin orang bilangnya, kayak udah tahu dari sosmed atau apa, tapi ketika misalnya mereka taunya dari kita, itu tuh jadi satu nilai tambahan. Di situ ya, letak kepuasan dirinya ya. Benar. Nah, ada ngerasa ini nggak insecure atau malu atau minder gitu? Itu sering banget. Masa sih udah di titik itu, maksudnya kan ketika udah di titik yang dimana kita sudah bisa memberikan impact buat orang, harusnya kan kita udah tinggal fokus ke atasnya gitu kan. Tinggal gimana kita nge-scale up diri kita biar banyak orang yang bisa bermanfaat lagi sama diri kita gitu kan. Nah, rasa minder, rasa malu atau nggak pede itu muncul karena apa biasanya? Biasanya ya karena misalnya aku dapat tugas tanggung jawab, tapi tugas itu tuh hasilnya nggak sesuai sama yang aku harapin. Oh, jadi, anaknya sistematis terencana gitu apa tipe-tipe yang kayak udah jalan dulu aja deh baru ntar dipikirin apa? Aku biasanya sistematis sih, karena aku nggak bisa yang jalanin aja dulu nih ntar hasilnya kayak gini, itu nggak bisa. Kayak harus kayak gini ntar hasilnya kayak gini, kayak gitu. Karena kalau misalnya jalanin aja dulu tanpa tujuan, ntar tuh kayak ya udah jalan aja, tujuannya kemana tuh belum tahu. Ntar kalau aku kayak gitu, jadi aku lebih milih sistematis. Oh, bukan tipe yang mau improve gitu berarti gitu ya? Tapi kalau untuk improve
Mau. Oh, cuman ketika harus ada planning lah ya. Ada planningnya. Iya, ya, harus ada planning sampai hasil akhirnya kayak gimana gitu kan. Baru nanti apa namanya bisa gerak. Gitu. Tapi kalau misalnya masih setengah-setengah, kayaknya nanti dulu deh. Gitu. Kayak gitu. Ya gak apa-apa sih misalnya setengah-setengah, tapi kayak kira-kira nih kita tuh bisa ngeplanin akhirnya tuh kayak gini. Walaupun gak sesuai banget, itu gak apa-apa asal ada tujuannya tuh kayak gimana. Yang penting tahu goalsnya mau kemana dan arahnya jelas gitu ya. Betul. Nah, ini di media sosial nih ya, di media sosial dengan banyaknya konten creator sekarang gitu ya. Tantangan terbesarnya kan sekarang adalah konten creator yang sifatnya edukatif ya, kayak Mei gini adalah minatnya ya. Karena banyak orang tuh sekarang ke sosmed itu untuk nyari hiburan loh sebenarnya kan. Untuk pengen stress release gitu kan. Dapat konten-konten yang lucu, konten-konten yang menghibur itu mereka lebih suka gitu kan. Nah, ini di media sosial ngebahas edukasi tentang kesehatan. Kira-kira ada tantangan tersendiri nggak dari masyarakat kayak kamu bukan dokter, kamu bukan ini kayak gitu-gitu, ada gitu. Pasti ada, tapi biasanya aku selipinnya tuh di konten-konten lucu atau konten-konten yang biasa orang tonton, di situ aku selipin edukasinya. Jadi orang bakal nge-stitch gitu. Iya. Tapi pernah dapat head comment gitu apa belum ada head comment gitu. Belum, tapi ada sih kayak yang langsung kayak gitu. Bukan di komennya, bukan di kolom komen. Berarti kayak langsung aja. Kayaknya ini nggak bisa diceritain ya. Gak enak ya? Oke lah. Ya tapi yang namanya head comment itu wajar sih. Bahkan saya dulu ketika ngonten tuh dulu awal-awal gitu ya dan baru naik itu sempat dikatain ngapain sih santri bikin konten kayak gitu, udah fokus aja ngaji. Benerin aja tuh ngajinya, nggak usah sosok bikin konten kayak gitu, ngejelek-jelekin nama pesantren aja lu. Sampai ada yang mau diancem, di mana lu sini gue samperin. Kayak gitu-gitu. Tapi kita sebagai konten kreator tuh itu tantangannya tuh kalau kita udah bisa ngelewatin level itu, kuncinya ikhlas tadi ya. Ikhlas tadi ketika udah level ikhlas tadi, ketika dia dihina kita ya udah gitu kan, itu berarti udah siap naik level tuh kalau kayak gitu. Iya. Nah di media sosial tantangannya adalah pasti ya dari masyarakat nanti pasti akan ada seperti itu gitu kan. Di masyarakat sendiri di lingkungan sekitar mungkin awal-awal mungkin ada nggak kayak yang meragukan? Pasti kayak keluarga sendiri juga kayaknya meragukan, emang kayak gitu tuh bakal berkembang, kamu bisa berkembang dari sosial media katanya gitu. Jadi kayak udahlah yang pasti-pasti aja. Pasti kayak gitu. Aduh, itu saya juga digituin dulu. Gitu berarti sama. Dulu waktu awal-awal konten itu dulu orang tua tuh sampai yang ini kayak kamu udah daftar kedokteran aja sih nggak usah ini. Dulu memang ibu tuh cita-citanya punya anak ikut kedokteran gitu kan, tapi bukan takdirnya gitu kan. Disuruh daftar kedokteran nggak boleh konten. Karena kayak apa sih jadi seniman, apa sih jadi content creator, apa sih bikin video kayak gitu nggak ada duitnya, nggak jelas, gitu-gituin. Tapi itu tantangannya tuh dari pihak keluarga. Tapi sekarang gimana keluarga? Tapi setelah nggak ada hasilnya gitu-gitu. Udah ada hasilnya. Oh kan misalnya dapat produknya atau apa. Oh jadi kamu ini dari sini katanya gitu. Oh, udah mulai seneng ya? Iya udah mulai. Oh gini. Kemarin aja dibilang katanya emang ini bakal maju ke depannya. Sekarang udah ada buahnya ya. Alhamdulillah. Apa yang bikin semangat sampai sekarang? Yang bikin semangat. Yang bikin semangat. Karena tadi mamah itu biasanya kalau misalnya aku dapat misalnya endorse ya kayak gitu. Si mama itu, oh jadi ini tuh kan dari hasil dari kamu di kamar itu bikin video-video kayak gini. Lucu aja ngeliat ekspresinya. Jadi ngeliat dia kayak seneng anaknya kayak gitu. Aku ngeliat ekspresinya dia yang seneng itu. Jadi semakin seneng akunya juga ngonten. Oh oke. Sederhana ya gitu. Tapi yang membuat semangat untuk diri sendiri ada nggak? Mungkin kalau saya pribadi nih contoh kayak saya nih. Lagi malas konten misalnya. Saya suka ini yang bikin semangat itu ngeliat foto-foto dulu di pesantren. Kalau saya misalkan jadi kangen nih, ngeliat foto-foto pesantren dulu kali ya, biar balik lagi nih semangat ngonten tentang santrinya gitu kan. Semangat. Ada nggak satu trigger khusus deh, treatment khusus untuk agar biar semangat lagi? Mungkin aku dari ngeliat-liat video-video orang sih yang lucu-lucu. Oke. Kadang karena ngelihat video-video yang lucu-lucu itu aku jadi ningkatin semangat buat konten. Karena akunya jadi happy. Kan tadi aku orangnya moody ya. Oh iya sih bener. Moodnya naik, jadinya pengen konten. Minimal jajan miswe dulu tuh. Biar moodnya naik. Kedepannya rencananya mau ngapain? Kedepannya. Yang mau disiapkan untuk dunia kesehatan, dunia farmasi gitu ya, atau nanti untuk pribadi konten? Kalau untuk kedepannya aku masih dalam rencana.
yang ikutan tadi yang Jakarta tadi. Amin, amin, amin. Nah, tapi kalau untuk di dunia farmasi, aku mau fokus nanti sampai bisa apoteker. Buka apotek. Amin, tapi Apotek Mei. tapi karena farmasi ini lulusannya nggak langsung jadi apoteker, jadi aku pengen banget biar bisa masuk apoteker karena dia tuh sekolah di Indonesia ini apotekernya dikit. Bentar dulu, coba dijelasin dulu nih. Masuk farmasi kan udah jelas ngurusin obat-obatan. Iya, tapi nggak langsung jadi apoteker. Hah? Jadi lulusan S1 farmasi Iya. itu masih jadi farmasi aja. Jadi S-Farm, sarjana farmasi. Oh, sarjana peternakan, S-Farm. Iya ya, farm. Farm. Betul. Salah. Tapi dia nggak langsung ada gelar apoteker di depannya. Sama kayak mungkin dokter ada koasnya dulu biar ada gelar DR. Apoteker gelarnya apa? APT. APT. Oke. Jadi itu kalau misalnya untuk sekolah kedokteran kan sudah banyak ya, misalnya untuk SKET untuk melanjutkan ke DR itu udah Berapa lama tuh banyak. apoteker? Apoteker setahun aja. Oh, tapi itu, nah farmasi ngapain? Ntar ini saya mau kuliah farmasi, ngapain yang dipelajarin? Kalau farmasi ya bikin obat. Ngebaca tulisan dokter nggak? Iya. Oh, ngebaca tulisan dokter juga? Dokter juga. Ada mata kuliah ngebaca tulisan dokter? Nggak ada Nggak lagi. ada ya? Nggak ada. Kirain ada kan? Nah, oke, belajar bikin obat, apa gimana sih? Nyemplung! Nggak bisa diminum udah. Malah kaget aja. Oke, farmasi bikin obat. Iya, bikin obat. Bedanya apoteker? Apoteker lebih mendalami. Ntar dulu. Ntar, farmasi bikin obat nih. Iya. Dikasih bahan ini, jadilah obat paracetamol. Iya. Nah, farmasi apanya? Farmasi apanya? Bedanya, Iya, tadi farmasi. apoteker. Kalau apoteker, dia tuh lebih ke pelayanan. Jadi Oh. kalau lulusan farmasi, dia nggak bisa jadi apoteker pelayanan yang penanggung jawab di misalnya rumah sakit atau Ya. di apotek-apotek itu nggak bisa. Bisanya Dia palingan apa? bisa jadi asisten apotekernya. Gitu. Untuk bisa jadi penanggung jawab atau pelayanan langsung ke pasien kayak gitu, kita harus jadi apoteker dulu. Kalau buka apotek itu juga harus Jadi apoteker dulu. apoteker. Oh, itu tuh berbeda ya. Kirain Iya, langsung beda. lulus farmasi bisa buka Langsung, apotek. bisa. Harus lanjut ke apoteker. Tapi itu kewajiban atau sunnah jadinya? Sunnah muakkad kali ya. Sunnah muakkad, sunnah tapi yang mendekati wajib lah ya. Nah, itu prakteknya gimana? Apoteker? Apoteker seperti biasa kayak dilihat kalau misalnya ada pasien masuk obat gitu lah. Ntar kita yang ngeracik, abis itu kita kasih. Kalau misalnya apoteker ya, tapi kan bisa jadi penanggung jawab juga misalnya di apotek-apotek. Sedangkan kalau misalnya farmasi aja, kita tuh nunggu arahan dari apoteker. Oh, nih tolong resepin obat paracetamol gitu. Kayak gitu. Arahan dari apoteker, ini nih apotekernya dari depan, ntar ngasih ke asisten apoteker ke yang lulusannya satu nih. Ini Yang buat ngegerus-gerusin. itu mereka. Oh berarti apoteker tuh lebih ke manajerialnya. Iya, betul-betul, ya. Sementara farmasi itu lebih ke praktik lapangan langsung yang Apotekernya. Iya. Farmasi yang ngebikin obatnya, apoteker yang di depannya nih gitu kan. Apoteker yang oke, obatnya ini ya. Iya, Net. nanti dicek lagi sama apoteker, bener gak yang ditarik sama si asisten apoteker nih. Oh, Kayak oke gitu. Jadi bertanggung jawab atas apa yang dilakukan di instalasi farmasi itulah. Ya, ya. Selain di bagian obat-obatan ada lagi nggak sih maksudnya? Kecantikan, bisa kan bikin skincare. Itu harus apoteker. Enggak, itu boleh farmasi. Oke. Nah, satu Bikin skincare bisa. Terus selain itu apa lagi? Berarti itu kalau misalnya kayak kerja di Kimfar misalnya, Kimia Farma misalnya di bagian apa namanya ya pembuatan obat lah misalnya kayak gitu-gitu tuh harus apoteker. Pembuatan obat. Misalnya kayak gitu-gitu, misalnya kalau kerja di Boleh, Kimfar kayak gitu. S1 farmasi juga boleh, tapi Oke. harus ada apotekernya di situ. Yang Oh ngawasinnya. iya, tetap lagi harus ada Boleh. apotekernya ya. Intinya harus ada apotekernya. Karena ibarat kata apoteker itu kayak kuncinya gitu Iya ya. gitu. Jadi nggak boleh suatu rumah sakit atau kimia farma tadi ada tapi nggak ada apotekernya, cuma ada lulusan S1 farmasi aja. Nggak boleh. Nah, ijazah misalnya misal kamu ijazahnya ijazah farmasi, Iya. S-Farm. Terus bikin apotik misalnya. Ya kan? Tapi ada apotekernya. Boleh. Ijazahnya farmasi tapi Nggak apa-apa. Mau kita nggak lulusan farmasi tapi bikin apotik, tapi kita punya apoteker penanggung jawab dari apotek yang kita punya itu. Boleh.
gitu. Intinya si apoteker ini berarti Intinya kan? si apoteker ini bisa bertanggung jawab atas apotek yang kita punya. Oh, berarti saya juga bisa dong? Bisa, kalau punya dana, punya segala modal, bikin apotek, yang penting ngambil apoteker pertanggung jawabnya. Oh gitu, oh gitu guys. Berbeda ya, agak sedikit berbeda dengan sistem dokter ya, dokter ya agak setahun ngikut jadi apa buat ngambil apoteker. Iya, apoteker. Dan itu baru akhirnya dapat gelas APT Meriani S-Farm. Oh, jadi gelarnya double gitu ya? Iya, jadi ada di depan, di belakang. Oke, nggak kerasa sih sebenarnya kita ngobrol ternyata waktu juga ternyata udah mau habis nih ya. Mungkin sebagai seorang akhwat dan santriwati, sebagai duta dan mahasiswi juga gitu kan. Mungkin ada sedikit tips, pesan atau wejangan lah ya gitu untuk para santri ya di luar sana gitu kan yang mungkin sampai sejauh ini masih bingung sama arah hidupnya gitu. Ya, jadi teman-teman santri dimanapun ya. Ini dia. Itu deh, kalian coba aja kayak aku di mana aja. Terus tunggu, boleh dikat gak sih? Boleh. Aman. Kita mulai langsung dari jawaban aja, nyantai. Jadi teman-teman santri dimanapun, kalian coba aja kayak aku, eksplor terus apa yang kalian mau. Itu sebenarnya bisa jadi tahap awal buat proses yang lebih besar, buat berkembang dan bermanfaat buat banyak orang. Jadi tapi jangan lupa di sisi-sisi kalian itu ngeksplor itu, jangan ngilangin nilai-nilai dari pesantren dulu. Jadi harus tetap berpegang teguh sama jati diri kalian dulu. Itu sih prinsipnya harus tetap dipegang. Iya, bahwa dimanapun kita nanti keluar, kita adalah tetap seorang santri. Jadi apoteker yang memegang nilai-nilai santri. Kayak gitu contohnya kan. Oke, thank you banget Mei sudah ngobrol bareng di sini ya, ngasih kita inspirasi dan ngenalin kita sama dunia apoteker, dunia kesehatan dan duta kesehatan. Mungkin ya, karena ini kan kita di sekolah kan dan banyak juga nih teman-teman SMA yang nonton biasanya dari siswa-siswa juga gitu kan. Kedepannya mereka pengen jadi orang farmasi. Ada juga tuh beberapa, ada juga mungkin yang pengen dunia kedutaan kayak tadi dunia performs kayak misalnya jadi duta atau jadi putra daerah atau putri daerah kayak gitu kan. Jadi ini salah satu insight lah untuk mereka semua gitu kan. Terima kasih banyak Mei udah ngobrol bareng sama kita di sini. Semoga apa yang kita obrolin ini bisa bermanfaat buat kita pribadi dan mereka yang nonton di rumah. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.